Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, gila, gak nyangka banget mobil Mitsubishi X-Force yang dianggap kurang baik karena tidak memiliki sunroof serta ADAS, namun ternyata sangat laris di Indonesia. Iya, baru saja mobil ini dirilis resmi, namun sudah laku sebanyak 1.100 unit. Pada ajang Gias 2023, Mitsubishi telah menjual 3.700 SPK dan porsi terbesar berasal dari X-Force dengan porsi sebesar 30%. Dan yang paling laku adalah varian termahalnya yaitu Ultimate dengan porsi 95%. Wah, luar biasa ya, saingan baru dari HR-V dan kereta ini. Lalu apa sih yang bikin X-Force laku? Jawabannya mungkin ada 5 fitur tersembunyi dari X-Force yang dapat membunuh lawan-lawannya. Nah, buat yang belum tahu dan mau tahu infonya, oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, X-Force punya ground clearance yang paling tinggi di kelasnya. Iya, meskipun genrenya sama, tapi ternyata X-Force memiliki jarak bodi ke tanah atau ground clearance paling tinggi di kelasnya, yaitu 222 mm. Bandingkan dengan HR-V yang punya ground clearance 185 mm. Lalu kereta 200 mm, Yaris Cross 210 mm, Kia Seltos 190 mm. Sehingga tentu X-Force menjadi yang paling nyaman dan tangguh jika dipakai di berbagai medan. Oke, fitur berikutnya adalah punya 4 mode berkendara. Iya, dibandingkan kompetitornya, X-Force adalah SUV crossover satu-satunya yang dibekali 4 mode berkendara atau drive mode yang khusus disediakan untuk tipe Ultimate. Dan mode tersebut adalah normal, wet, gravel, dan mode yang dapat dipilih sesuai dengan medan jalan yang dihadapi. Bahkan mode wet adalah baru pertama kali diterapkan pada produk Mitsubishi di Indonesia. Oke, fitur berikutnya adalah punya cooling box. Iya, bicara ruang penyimpanan di kabin mobil, Mitsubishi X-Force juga layak diacungi jempol. Pasalnya, ada banyak sekali laci dan pocket untuk meletakkan berbagai barang bawaan. Tapi yang paling menarik adalah keberadaan laci di balik armrest jok depan yang bisa dipakai untuk meletakkan 4 botol minuman berukuran kecil serta dilengkapi dengan sistem pendingin. Oke, berikutnya sistem audio yang oke banget. Iya, fitur yang satu ini jelas tidak ditemui pada rival-rivalnya. Khusus varian Ultimate, MMKSI sudah menyejalkan sistem audio dari Yamaha yang terhubung dengan monitor 12,3 inci yang berdiri di dashboard dan memiliki 8 speaker dan 4 preset equalizer, yaitu Signature, Lively, Powerful, dan Relaxing. Dan tata suara dari audio tersebut bisa menyesuaikan dengan kebisingan di sekitarnya di saat kendaraan melaju dengan ketersediaan fitur Speed Compensated Volume atau SCV. Dan berikutnya adalah ada pengaturan tinggi rendah jok dan setir. Iya, ini juga jadi fitur penting yang ada di Mitsubishi X-Force. Iya, karena pengemudi dapat menyesuaikan posisi berkendara yang paling pas dengan postur tubuhnya. Sebab di mobil ini sudah dilengkapi tilt and telescopic steering, serta untuk jok pengemudi dapat diatur tinggi rendahnya secara manual. Wah, luar biasa ya fitur unggulan dari X-Force ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gimana sih mesin dan performa, detail desain eksterior, interior, spesifikasi lengkap, dan harga dari X-Force ini, oke, langsung kita ulas dalam video ini ya. Oke, berikutnya bicara soal mesin dan performa. Di balik kapnya, Mitsubishi telah membekali mesin bensin berkode 4A91 dengan kubikasi 1499 cc yang mampu melontarkan tenaga sebesar 103,2 horsepower dengan torsi maksimal 141 Nm. Dan mesin dipadukan dengan satu pilihan transmisi yaitu CVT untuk menghantarkan tenaga ke roda depan. Lalu, bagaimana dengan interiornya?
Oke, berikutnya. Masuk ke dalam interior. Pada bagian interior, mobil ini terlihat modern dengan mengusung desain layar ganda dan aura sporty yang cukup kental. Oke, berikutnya. Bicara soal desain. Mengenai tampilan eksteriornya, bahasa desain Dynamic Shield terlihat jelas pada bagian lampu, di mana posisinya tetap berada di bumper, namun ditempatkan lebih tinggi dari biasanya. Penerangan utama dihiasi daytime running light pada bagian atas, dan ukuran lampu dibuat besar. Sementara itu grill diletakkan di bagian tengah dan diberi aksen kotak ala mobil zaman sekarang pada lubang kisinya. Pada bagian bawah grill ada 2 lubang. Sementara di bagian paling bawah dipasang aksen berwarna hitam yang membuat tampilannya menjadi kekar. Lingkar roda dibuat besar dan berlekuk yang memberi kesan kekar. Atap belakangnya dibuat seolah melayang. Sementara bumper belakang diberi aksen lubang besar di bagian kiri dan kanan. Dan untuk lampu rem dirancang dengan bentuk menyerupai huruf Y, di mana bagian bawahnya dibuat bertingkat untuk memberi ciri khas saat dilihat malam hari. Lalu bagaimana dengan dimensinya? Oke, berikutnya. Bicara soal dimensi. Mengenai dimensi dari mobil ini lebih besar dari Honda HR-V yang beda tipis. Mobil ini memiliki panjang 4.390, lebar 1.810, dan tinggi 1.660 mm. Lalu, dari sisi ban, velgnya berukuran 18 inci, atau seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport. Sementara untuk ground clearance-nya, the new Mitsubishi ini memiliki ground clearance yang terbaik di kelasnya, yaitu memiliki ground clearance tinggi 222 mm yang dipadukan dengan roda 18 inci dan ban berdiameter besar, sehingga tentu dapat meningkatkan pengendalian di jalan yang kasar. Namun ada satu hal yang disayangkan dari desain mobil baru ini, yaitu adalah untuk bagian atapnya akan hadir tanpa sunroof ataupun panoramic roof. Lalu, berapa dengan bandrol harganya? Mengenai bandrol harganya, Mitsubishi X-Force hadir dengan 2 varian, yaitu varian Exit dibanderol dengan harga Rp379.900.000, sedangkan untuk varian Ultimate dibanderol dengan harga Rp412.900.000. Oke, berikutnya. Bicara soal waktu produksi dan jadwal pengiriman ke konsumen. Sebelumnya, dapat kami sampaikan informasi terlebih dahulu bahwa mobil The New SUV Mitsubishi ini disebut-sebut didesain khusus untuk pasar Asia Tenggara. Dan mobil ini telah dikonfirmasi akan diproduksi secara lokal di Indonesia, tepatnya di pabrik Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia di Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk waktu produksi massalnya akan dimulai pada bulan Oktober 2023. Sementara pengiriman ke konsumen baru akan dimulai pada November 2023. Nantinya proses perakitan SUV Mitsubishi ini akan menggunakan lini produksi yang sudah ada. Wah, luar biasa ya mobil baru Mitsubishi X-Force ini. Nah, kalau menurut teman-teman gimana pendapatnya? Kira-kira layak nggak mobil ini dibanderol dengan harga sekian? Dan apakah teman-teman lebih pilih mobil X-Force ini atau tetap lebih pilih kereta Grand Vitara, Yaris Cross, Alphard, dan HR-V? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk Mitsubishi X-Force. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.